Balik lagi bersama Motovlog. Ini video sepulang dari test ride Scoopy ya. Ini saya di jalur Gedangan arah ke Krian, yang lewat jalur dalam yang ngikutin sungai ini ya. Sambil menikmati meliuk-liuk jalan, saya ingin bahas ban ya, nge-review ban yang sudah lama diganti ya, tapi belum di-review. Banyak yang request juga suruh nge-review karena banyak yang reviewnya jelek karena bannya itu bergelombang, atau bahasanya itu dibuat jalan itu motor itu bisa geol-geol gitu, atau seperti apa ya, kurang tahu juga. Yang dimaksud bergelombang itu yang seperti gimana ya. Jadi kali ini saya mau nge-review satu set IRC X1 di Supra GTR ini. Depan ukuran 90/80, ring 17, dan untuk yang belakang naik 10 ya, jadi 130 per berapa lupa saya, 90 apa 80 pernya itu ya, pokoknya standarnya itulah, standarnya Supra GTR. Ban belakang itu saya naikkan dari awalnya 120, saya naikkan jadi 130. Dulu sih feelingnya depan juga saya naikkan jadi 100/80 gitu, belakang juga saya naikkan jadi naik 10/10 gitu loh, biar mendonat, nah bahasanya seperti itu. Tapi ya dapatnya yang standarnya Supra GTR, ya udah hurra popo. Dan terima kasih juga untuk temen yang mensupport, karena dulu ini ban bawaan motor itu sudah lumayan habis gitu loh. Dan licin banget ketika kena gerimis gitu, udah licin banget. Dan ada temen yang ngasih ban belakang, dan akhirnya saya sekalian biar serasi, saya belikan depannya. Untuk IRC X1 sendiri itu biasanya dibawa di motor pabrikan itu, ada Yamaha, ada yang pakai juga, lupa saya. Di MT seriesnya, sebelum MT itu lupa saya apa itu. Sama di Suzuki itu ada GSX series, ya itu dia motor bawaan pabriknya itu memakai IRC X1. Dan beberapa temen yang sudah nyoba yang komplain itu ya, para user motor itu, mas bannya ini seperti ini, bannya seperti ini. Dan oke, sekarang kita review ala AM Motovlog. Bagaimana pemakaiannya? Ini sudah pemakaian sekitar 3000 km ya. Ini kalau tidak salah akhir tahun kemarin, kalau nggak awal tahun kemarin ya, awal tahun kalau nggak salah sih, lupa lagi saya.
Dan gimana review saya untuk batiknya ya, polanya, batikannya itu saya bilang keren sih. Jadi dia nggak simetris. Untuk batikannya itu nggak simetris, jadi dia agak membuang keluar kiri ke kanan. Jadi tidak ada pemecah tengahnya, itu tidak ada. Pertama, cukup ragu juga sih. Ini nggak apa-apa tak kalau untuk memecah airnya tanpa ada pemecah tengahnya. Dan ternyata setelah pemakaian hampir berapa bulan ini ya, 10 bulanan mungkin ya, sekitar segitu, 10-6 bulanan, dan di atas 3000 km ternyata aman-aman aja, fine-fine aja gitu loh. Dan karakter bannya sendiri itu yang saya rasain, ban ini kalau dibuat belok ya, kalau dibuat belok, kita belok matah gitu ya, itu nggak enak cuy, beneran. Ban X1 itu kalau dibuat belok matah itu nggak enak. Tapi kalau kalian buat belok cornering, itu feel-nya baru dapat. Ayo gimana kalau kalian yang menjelaskan seperti apa? Jadi feel yang saya rasakan itu, anggap kayak saya belok di pertigaan gitu. Nah beloknya itu matah, saya belok dengan membelokkan setang, itu rasanya motor itu kurang enak. Tapi kalau saya belok sambil dengan memiringkan motor, itu rasanya enak. Nah gimana kalau menurut kalian? Kalau penjelasan saya memang seperti itu. Dan kalau dipakai buat cornering itu stabil cuy, selama aspalnya mulus. Ya kalau kalian nyoba cornering di aspal yang bumpy ya loncat-loncat cuy. Karena karakter suspensi dari Aster Supra GTR ini itu cenderung keras. Tapi kalau dibuat muatan atau dikasih beban boncenger, atau ya minimal ada bobot 150 lah di atas motor, itu karakter suspensinya berubah, jadi dia agak mengayun, jadi agak lembut gitu ya, ayunannya itu tidak keras seperti ini sendirian. Ini saya bobot 85, kon gak delok lo spione. Dan karena bannya ini juga mendonat ya, jadi bisa dibilang hampir setengah lingkaran. Jadi mungkin itu salah satu kenapa kok enak dibuat miring gitu. Saya makainya seperti itu. Dan ketika saya sudah memakai X1 ini, itu ketika belok itu lebih pede saya. Jadi kalau belok agak high speed itu sayanya lebih pede. Karena feelnya memang beda cuy daripada ban bawaannya itu, yang bawaan Supra GTR IRC apa lupa, N berapa, ada kodenya kok, angka, huruf sama angka. Dan ketika hujan ya, ini adalah problem paling sering muncul, yaitu ketika ban yang notabene bawaan motor pabrikan itu selalu licin dipakai.
saya akui memang licin ya, memang karakter bannya ini bisa dibilang medium kompon, jadi cenderung ke keras karena memang ban-ban dipakai untuk daily ya, jadi memang durability-nya yang lebih diutamakan, keawetan bannya. Tapi selama 3000 km ini saya belum nemuin gejala selip ketika ngelewatin jalanan hujan ya, jalanan basah hujan itu belum nemuin, karena mungkin kebiasaan ngerem saya itu sudah tertolong dari perilaku ban bawaan motor sebelumnya. Itu kan licin gitu loh, jadi ya akhirnya kalau ngerem itu ya yang pasti jarak itu dijaga, itu pasti. Lebih baik jauh-jauh sebelumnya itu sudah braking terlebih dahulu, jadi tidak sampai hard braking. Kalau untuk hard braking ketika kering itu sudah pernah, itu lumayan tidak ngegrip tapi juga tidak licin gitu loh. Dan ketika itu ban juga posisi sudah panas habis perjalanan sekitar 10 kilometeran ke atas lah. Sempat nyoba hard braking ya, lumayan agak pakem, ada suara decitan gitu ya. Ya namanya juga hard braking, pasti bannya ngunci karena belum ABS. Ini sudah nyampe Krian, saya mau TW balik ke Diri lagi. Sudah selesai acara dari Test Red Scooby 2021. Padahal juga sekarang masih 2020 sudah dipasarkan. Dan kalau saya berangkat ke Kediri, Surabaya itu pasti saya lewat jalur sini, lewat jalur dalam, hindarin bypass Sidoarjo Krian Mojokerto sih lebih tepatnya. Ini nanti sampai di sebelum Prambon itu saya belok ke kanan, nanti lewat stasiun Tarik, keluarnya di Rolak Songo Mojokerto. Saya pasti lewat jalur dalam situ. Seru sih menurut saya. X1 ini bisa dibilang dia punya karakternya sendiri. Saya juga pertama cukup kaget. Pertama kali ganti ban itu lumayan kaget dengan karakter X1. Tapi sesudah 1 bulanan pemakaian itu udah mulai terbiasa, dan memang karakter X1 seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi.
bahwa bannya itu kalau dibuat belok patah itu aneh rasanya, tapi kalau dibuat belok tapi dengan kondisi miring atau memiringkan motor itu rasanya malah jadi enak gitu. Dan itu jadi kebiasaan baru kalau lihat tikungan-tikungan yang karakternya agak cepat gitu ya, itu jadi miringin motor becek gas. Tapi gokil bener. X1 ini punya karakternya sendiri, dan jujur saya AM Motovlog, saya suka dengan karakter X1 ini selama pemakaian 3000-an km, sekitar 10 bulanan lah, karena udah nggak ngojek lagi, jadi KM-nya pendek dan hanya beberapa kali saja kalau ada undangan saya pakai buat perjalanan Kediri Surabaya, dan hanya pendek-pendek aja di sekitaran dekat rumah aja ridingnya, karena memang kesibukannya sekarang di rumah ternak ya. Oke, seperti itu aja review tentang ban satu set ya yang ada di Aster ini X1, di RC X1 ya. Cukup menarik dan saya suka karakternya. Kalau kalian ingin menambahkan penilaian menurut kalian pemakai X1, monggo silahkan. Saya AM Motovlog, buat ketemu di video selanjutnya. Biasa ada angkot sempak.